Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ruschandra dan Mr. Engineering Channel. Di video kali ini kebetulan di belakang saya lama gak pernah upload, sekali upload juga gak pernah lama. Nah, sesuai yang ada di judul FFA injeksi 2 tak apakah bisa apa enggak. Ini sekaligus saya review. Ini kebetulan ada media. Ini mungkin ya teman tahu ya, dulu yang saya up itu yang buat drag bike dan juga buat harian juga, small frame atau lebih tepatnya PTS Vespa. Ini sudah saya jadikan injeksi. Kira-kira seperti apa, yuk kita coba dan apa saja yang perlu diganti. Kemarin-kemarinnya sempat saya nggak pernah upload lama ya, dikarenakan emang agak sibuk, terus ya sekarang badan kurang fit, tapi tetap semangat dalam menghobikan otomotif ya, karena ini bukan sebuah pekerjaan tapi sebuah hobi. Kemarin-kemarin saya sempat ngengkleng itu ya ngengkleng, saya sempat ngengkleng itu berapa minggu. Mas habis acara CB Nganjuk Anti Tobat kemarin. Nah, di sisi lain saya ditantang sama teman saya sendiri kan. Kira-kira 2 tak injeksi apakah bisa? Bisa, Mas. Saya nekat aja bisa. Karena kenapa saya punya langsung bilang bisa? Karena saya terinspirasi dari KTM, Mas ya. KTM 2 tak yang pakai TPI, sistem TPI atau transport. Injektornya yang langsung di ruang bilasnya itu loh. Ojo ngising ning kene. Aku rekaman. Ngising kono. Nah, jadi teman-teman, saya terinspirasi banyak dengan KTM yang gas track itu ya. Tuh, balik mana? Nah, jadi saya terinspirasi banyak dari produk atau keluaran yang terbaru. Cuma sayangnya kalau nggak salah KTM itu nggak lulus Euro 6 karena masih banyak yang perlu dirubah, dan mungkin apa kurang irit, apa masih ada keluar asap gitu kan, padahal oli sampingnya sendiri itu udah khusus. Nah, selain itu saya sempat lihat-lihat itu kan, sudah banyak yang mengembangkan teknologi injeksi di motor-motor 4 tak yang awalnya dari karburator ke injeksi. Terus yang 2 tak juga udah ada, kalau nggak salah udah banyak di Vespa, untuk harian juga ada, di CB udah banyak. Sekarang wah, mekanik semuanya pada pinter. Saya salut teman-teman yang sudah berpikir ke depannya, berpikir untuk lebih maju, untuk memajukan otomotif Indonesia, lebih tepatnya seperti itu. Masa kalah sama tetangga sebelah. Tapi ya gimana ya, teknologi sana yang jelas 1 langkah lebih maju daripada kita. Cuma kita sebagai mekanik Indonesia jangan sampai kalah dengan alat-alat sederhana pun. Apakah nggak bisa? Semua apapun itu bagi saya itu dengan yang sederhana saja bisa, apalagi yang teknologi ataupun juga barang-barang mahal. Nah, seperti yang di belakang ini. Nah, ini adalah mungkin lebih dekat gak apa-apa ya. Ini teman-teman mungkin udah banyak tahu ya, PTS itu kategori Vespa sing naik daun sekarang, small frame. Ini juga terinspirasi dari motor-motor yang di luar negeri itu, yang PTS yang udah jengat-jengat, sudah pakai bloko Parmakit atau racingan, Parmakit, Malosi, Quattrini dan semacamnya. Cuma di sini saya sendiri terinspirasi banget gimana caranya motor kencang, gimana caranya motor tahan gitu kan. Cuma dengan bahan yang sederhana ataupun juga bahan yang ya boleh dikategorikan lebih minim budget lah, Mas. Nah, bukan dana pelajar ya. Apakah kuat apa enggak sih? Masa di situ udah racing. Nah, kalau prinsipnya saya itu gimana caranya motor standar itu dijadikan racing.
intinya racing daden-daden atau racing siluman. Nah ini kan yo nek dibilang kalau racing mana ya, yo mek kita iki. Nah ini kepakai kepunyaan BRT yang ukuran 40, ini diameter 40. Nah ini cuma yang racing yang lain nggak ada mas. Ini juga merek Cengcempo, nggak ori, YZ-an nih. Nah ini sudah saya convert jadi karburator. Saya terima tantangan teman saya itu. Alhamdulillah sempet awal-awal yang namanya riset ya ada kendala kemarin, ecunya kobong. Saya sempat mengkobongkan ecu dikarenakan sebelumnya saya pakai kowel YZ yang bawaan. Saya kira itu sama, saya masih kurang teliti waktu itu. Saya nggak pernah ngecek kowel itu apakah primer sekundernya standar standar operasional SOP-nya dari injeksi apa belum. Ternyata nggak sama. Nah, saya pasang udah sebeluk mas, kemeluk tuk ampun ya selanjutnya hidung serai enak. Akhirnya saya kobong. Terus kedua kemarin saya bikin tangki. Opo ini bikin tangki. Saya menghabiskan full pump 2 dikarenakan campuran olinya kan ini 2 tak mas ya. Ini enggak, kalau PTS sendiri nggak ada pompa olinya, jadi saya campur dengan oli, dan olinya nggak kental. Terus dicampur akhirnya entah mampet entah mati atau gimana saya nggak tahu. Tiba saya habis 2, terus IC volumenya 1 kena, yang 1 rotaknya sendiri. Itu di sini yang saya rubah. Kalau ini kan memang emang sengaja saya pengen tetap pakai magnet kecil biar ya rotok penak, rotok enteng, ben koyo cah sing herek-herekan ben iso ndangak-ndangak gitu loh mas. Nah terus ini saya nggak ngerubah kayak sepul-sepulnya, saya tetap, tapi saya kasih total loss sementara. Cuma di sini nih, nah tonjolannya ini saya kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 dan tik ini kosong. Untuk pulsernya ini saya pakai kepunyaan YZ original Lura. Nah itu ini metasong, ini yang ori, cuma gak ada racing. Angin banter ini. Nah untuk PTS ini saya pakai ini silinder ataupun blok kepunyaan P2 punyaan RX. Terus untuk ininya dicili mas ya ben aduk koyo racing, dirotok dibundere tipis-tipis biar kayak racing lah. Jadi ya awalnya sih coba-coba lah kok enak cowes. Terus untuk di bagian ini saya tetap pakai membran. Untuk sementara risetan pertama ini masih pakai membran, jadi injektornya itu langsung nyemburnya ke membran. Cuma masih kayaknya karena saya belum dyno ya, kayaknya masih kurang. Rencana saya besok saya pengen langsung transport di ruang transportnya atau di bagian sini nanti yang mengarah langsung ke lubang bilasnya, atau langsung wis pokoknya ngono kuwi lah. Angel jelas nih. Langsung ke ruang pembakaran, pokoknya langsung lah. Nah, untuk selanjutnya. Jadi dibuat. Nah, terus ini saya pakai throttle body yang ukuran 40 kepunyaan BRT. Sama set. Jadi injektornya ini nggak dipakai yang ini mas. Ini cuma untuk konten mas. Yang di bawah ini saya buntu. Sebenarnya mau saya pasang untuk kebutuhan ya apa ya, buat gaya lah, di konten, kayak adu gengsi. Ini injektor yang aktif ada di dalam sini. Loh, ini mas. Loh, mas, sensornya apa mas? Loh, gak ada mas. Ini sensornya di dalam sini. Untuk sementara saya pakai sensor EOT-nya itu saya tanam di blok, terus jebor agak menjauh dari pembakaran biar nggak cepat panas. Ternyata selang berapa menit, panasnya terlalu tinggi. Akhirnya minta dipindah, tak taruh di mana yang kita tes pakai suhu itu. Terus untuk ecu guys, ini gini mas. Kayak enak sih racing blast. Luar mas yo. Ecunya pakai K15903. Loh ini pentolan. Akine pangga apa metasi kok yo. Jadi ini adalah racing metasi. Terus untuk fuel pumpnya saya pakai kepunyaan
ini loh, gak terlihat. Taruh ini koilnya di dalam. Tuh koilnya pakai ismbo lah menungui. Terus di dalamnya ini full pumpnya pakai Mio. Nah kita coba biar agak menjauh. Ini aku ini semua. Intinya seperti itu ya. Ternyata tarikannya yo luwe enak, yo luwe mantap. Tadi saya sudah sempat tes ride yo untuk jengat, yo jengat yo. Cuma masih kendala ini di mapping karena masih tahap awal. Ya namanya coba-coba Mas yo. Yo iseng. Lah kok enak yo wis lanjut. Ini masih dibikinkan jok, nanti baru bisa di test ride selanjutnya. Ini masih banyak kendala. Kendala yang pertama ini itu di bagian oli samping Mas. Jadi repotnya itu angelnya itu kalau PTS itu nggak ada apa nih istilahnya itu, nggak ada pompa olinya. Jadi mau nggak mau teman-teman harus mencampur ya, campur olinya itu sama bensinnya ya, kayak layaknya Vespa biasa. Cuma ini dan kalau bisa nanti itu olinya khusus Mas. Ya mungkin ya rotok larang, mungkin sing sak liter 400-500.000, tapi ya lumayan karena olinya sendiri itu nggak terlalu kental tapi bisa gak ceket gitu. Kendalanya nih kayaknya terlalu ganas ya, terus apa takut nih, namanya takut Mas takut ceket aku nek ke touringan karena ini buat balapan ya besok-besok ya segini aja lah. Nah, cuma untuk harian ini nanti PR-nya ada di pompa oli. Terus yang kedua ini yang masih saya ganjel ning pikiranku ini masalah injektornya dia nyemprotnya ke membran gitu Mas. Sedangkan posisi RPM rendah ataupun di posisi mati bisa jadi bensin itu kurang. Jadi kurang banyak. Jadi nggak langsung, masih ketahan sama membran. Ketika kalau nggak digas banter dia nggak bisa bensin nggak masuk karena sedangkan yang dihasilkan dari injektor tersebut itu sudah berupa kabut dari retuk sempurna lah, tipis-tipis. Jadi seperti itu. Maka dari itu ini besok PR-nya antara pakai direct injektor atau langsung ditransportnya. Jadi seperti itu. Terus kendala satu lagi ini enggak kendala sih. Ya tinggal mapping saja, mapping atasnya tinggal diborosin. Oh ya, ini juga saya pakai injektor yang 90 mili per menitnya atau 200 cc ya. Nah, mungkin bisa di-upgrade lagi dengan debit di atasnya lagi ya. Kalau bisa nanti 120 cc atau 20 mili per menitnya nanti. Nanti bisa dikalkulasi. Ini masih belum mapping, ini juga masih belum di mapping Mas ya. Masih kepunyaan CBR standar. Nah, ini aja lumayan Mas ya. Dengan alat-alat yang sederhana, yang apa saja lah pokoknya. Ini nggak ada yang dispesialkan Mas. Ini dia cuma kita bawa ori, terus ori imitasi tok. Jadi ya ini tipis. Ini bekas ya, ini yang punya Lembu Suro. Lembu Suro kosong ya. Jadi diambil nama YouTube buat percobaan Mas ya. Ya untuk menghilangkan atau menyembuhkan penyakit penasaran. Alhamdulillah ternyata kejawab. Nah, tinggal penyempurnaan. Untuk kedepannya insya Allah saya ingin dikembangkan ke motor-motor standaran yang Vespa atau ke motor-motor yang lainnya. Kalau di MotoGP kan udah banyak lah.
mungkin ini saya senang banget lah bisa convert FFA small frame injeksi. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Ya, ambil jika bermanfaat dan tinggalkan jika tidak bermanfaat. Semoga terinspirasi. Dan salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.